Tuhan. Amin. Percaya saja kepada Tuhan. Amin. Dia yang beri Haleluya. kita kemenangan. Puji nama Tuhan. Biarlah kita mau bersandar kepada Tuhan. Pada saat-saat seperti ini tidak ada lagi tempat untuk kita sandarkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian girang-girang. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Glory, haleluya, amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Oleh darah anak domba saya dan saudara diselamatkan. Amin. Oleh darah anak domba saya dan saudara dimenangkan. Darahnya begitu suci, darahnya begitu mulia, darahnya yang begitu agung. Haleluya Yesus. Haleluya.
Biarlah saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan tempat kami berseru, hanya Engkau tempat kami bersandar Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kami serahkan hanya kepadamu Tuhan. Allah yang hidup, Allah Roh Kudus, Allah yang beserta dengan kami. Haleluya, Yesus. Roh-Mu yang hidup, amin, penuhi kami, ya Yesus, mengalir di dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu. Haleluya, Yesus. Dalam naungan Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhi. Amin. Haleluya, Yesus. Mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu. Dalam naung ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Glory, haleluya. Oh, amin. Haleluya. Katakan Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhi kami saat ini Tuhan. Mengalir kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Jiwaku tenang bersama-Mu. Dalam naung ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Amin. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Oh, amin, amin. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Amin. Ku buka hati, haleluya Yesus. Kami buka hati kami, haleluya Yesus. Di hadirat-Mu. Engkau yang ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu,
Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini Amin. refnya. Haleluya. Dengan hormat nanti Ibu Sugiono akan bawa dalam. Amin. Haleluya. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, terserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Amin. Di altarmu, menyembahmu. Ya wasakala, ya oh, apa ya, haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya. Segala puji dan syukur kami dan hormat dan kemuliaan kami persembahkan hanya kepadamu ya Bapa. Pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami boleh Tuhan menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan, memuliakan Bapa. Engkau yang terbaik dalam hidup kami ya Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami ya Bapa. Hingga pada pagi hari ini kami ada di tengah-tengah ruangan ibadah ini Tuhan. Ini semua adalah kasih kemurahan daripada Engkau ya Bapa. Karena Engkaulah Allah yang begitu heran dan luar biasa. Engkaulah Bapa yang patut kami agungkan dan kami sembah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau Allah kami yang heran dan Bapa kami yang hebat dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau selalu menopang kami. Engkau selalu membimbing kami terus. Hingga Engkau akan memberi kami kekuatan, kesehatan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena itu Bapa, kami sungguh merasakan betapa hebat dan dahsyatnya Engkau. Betapa bangga dan herannya kami Tuhan menyembah dan mesujud syukur ke hadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Urapi semua Tuhan sidang jemaat di tempat ini Bapa. Engkau beri kemenangan, kekuatan baru daripada-Mu ya Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan dalam kesusahan. Engkau hiburkan mereka semua Bapa. Urapi semua Tuhan Yesus, kuatkan mereka. Di dalam nama Yesus kami boleh menyembah Engkau dan mengucap syukur Tuhan. Kami juga Tuhan baik tim musik Tuhan, urapi mereka dengan kasih daripada-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Agar firman-Mu yang sebentar akan dibawakan oleh hamba-Mu boleh menjadikan berkat kekuatan bagi iman percaya kami kepada-Mu. Karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah ruangan rumah ibadah-Mu ini pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami serahkan segenap kehidupan kami, tubuh, jiwa, raga, roh kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin Tuhan.
Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau kemarin ini sudah ada hujan. Ini juga ada meskipun gerimis ya. Saya baca di berita-berita bahwa Pulau Jawa sebagian besar seperti dibakar ya oleh teriknya matahari. Tapi puji Tuhan sekarang sudah agak adem. Ya tapi ya seringkali juga ada dilematiknya. Dengan cuaca begini bisa membuat orang mikir-mikir dulu untuk keluar rumah. Ya memang selalu begitu ya. Tapi kita berdoa supaya Tuhan selalu memberikan kita kerinduan untuk selalu datang beribadah kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayatnya yang ke-71. Mazmur 119 ayat 71. Kita hormati pembacaan firman Allah ini. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Ya. 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Puji Tuhan. Umumnya orang tidak suka yang namanya tertindas. Saya melihat di dalam kamus besar bahwa tertindas itu artinya ditekan kuat-kuat. Ya, tertindas itu artinya diperlakukan dengan sewenang-wenang. Itu tertindas. Juga punya pengertian disengsarakan. Ya. Dianiaya atau membuat seorang itu menjadi menderita. Itu artinya tertindas. Tetapi kenapa Raja Daud memberitahu bahwa aku tertindas itu baik bagiku? Baik, tidak masalah katanya. Sebab apa? Daud melihatnya bukan dia itu ditindas mungkin fisiknya atau mentalnya. Tetapi dia melihat akibat daripada dia tertindas itu ada makna rohani yang kita lihat kalau di dalam ayat 67 di situ dikatakan begini. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Sebelum Allah izinkan dia tertindas, disakiti, ditekan, disengsarakan. Dia bawaannya menyimpang. Bawaannya menyimpang. Baik. Apa yang kita lihat di sini? Ternyata tertindas itu adalah bagian dari rencana Allah bagi kita umat-umatnya. Untuk apa? Supaya kita tidak menyimpang di dalam Tuhan. Itu artinya Allah izinkan kita mungkin ditekan, mungkin kita dibuat menderita. Kita diizinkan oleh Allah ditindas seperti itu. Tetapi maknanya kita akan lihat. Kita tidak akan menyimpang di dalam kebenaran firman Tuhan. Berarti orang yang menolak dia ditindas oleh seizin Tuhan, maka dia hidup terus-menerus menyimpang, dan terus menyimpang. Digedein sedikit, saya lagi serak ya. Itu resikonya. Jadi kita lihat di sini, kita tidak
bisa melihat, oh terlalu besar. Kita tidak bisa melihat bahwa waduh berat sekali. Kita tidak bisa melihat bahwa waduh susah sekali. Tapi kita lihat ujung daripada kita diizinkan oleh Allah tertindas. Luar biasa. Sebelum aku ditindas katanya. Sebelum aku itu menderita. Sebelum aku mengalami sengsara ini. Oh, bawaannya saya menyimpang ini, menyimpang ke sini, menyimpang ke situ, dan seterusnya. Daud dia alami dalam kehidupannya. Dan dia tidak mau menyimpang. Daud berpikir, kalau aku menyimpang, ujung-ujungnya aku binasa. Kalau aku menyimpang, aku akan masuk dalam api neraka yang kekal. Maka dia katakan, tertindas itu baik bagiku. Supaya dikatakan dalam ayat ini, aku belajar akan ketetapan-ketetapanmu. Aku akan belajar akan firman Allah, kebenaran daripada Tuhan. Jadi Daud tidak melihat ketertindasannya itu sebagai sesuatu yang menyedihkan dia. Sesuatu yang membuat dia putus asa, kecewa, tidak. Tetapi dia katakan, baik bagiku. Wow, ini memang saya renungkan firman Allah ini suatu tingkat rohani yang matang menuju kepada kedewasaan. Sebab umumnya banyak orang ini tidak mau ditindas, tidak mau disengsarakan, tidak mau menderita. Meskipun itu adalah seizin dari Tuhan. Tapi resikonya ya udah. Bawaan hidupnya menyimpang. Kita pilih mana? Menyimpang untuk kita sengsara dan masuk dalam neraka, atau kita memilih ditindas tetapi kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita lihat bagaimanakah jawaban daripada firman Allah ini. Tentu kita tidak bisa ambil dari apa kata orang pintar di dalam dunia. Kita tidak bisa mengambil satu mungkin penelitian mereka begini begitu. Tetapi kita lihat di dalam firman Tuhan. Bagaimanakah hasil orang yang mau menerima bila mana dia diizinkan oleh Allah untuk ditindas. Ada banyak tokoh dalam Alkitab yang mengalami tindasan yang begitu luar biasa. Kita lihat dalam Alkitab seorang yang bernama Yusuf. Dia adalah anak ke-11 dari Yakub. Dia dilahirkan oleh Rahel. Dan dia itu mempunyai adik satu bernama Benyamin dari ibunya Rahel. Tetapi pada waktu Rahel melahirkan Benyamin, maka dia meninggal. Jadi Yusuf masih sangat kecil. Lalu ibunya meninggal. Dan cinta daripada Yakub itu sebetulnya ada pada Rahel. Maka itu sebabnya, maka Yusuf itu memberikan perhatian khusus kepada anaknya yang bernama Yusuf, yang masih terlalu kecil ditinggalkan oleh ibunya. Dan dia memang berperilaku baik. Dia gampang dituntun, diajar, dididik oleh Yakub sehingga dia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tetapi kita lihat di dalam keluarganya itu kakak-kakaknya tidak senang kepada Yusuf. Karena Yakub lebih memberikan perhatian, kasih sayang kepada Yusuf. Bahkan dibelikannya pakaian yang baik kepada Yusuf. Apalagi Yusuf pernah mengutarakan mimpinya. Dia akan menjadi seorang pemimpin. Marahlah
kakak-kakaknya. Di situ dia sudah mulai dibully oleh kakak-kakaknya. Setelah dia sudah remaja, mungkin umurnya 16-17 tahun, ayahnya suruh membawa bekal makanan yang untuk dimakan kakak-kakaknya waktu mereka mengembalakan ternak. Yusuf membawa makanan banyak untuk mereka. Tetapi Alkitab menyebutkan, waktu mereka melihat Yusuf dari jauh, wah, itu lihat si tukang mimpi itu datang. Bukannya mereka itu bersukacita, dibawakan makanan kesukaan mereka. Wow, tapi malah mereka memiliki kebencian dan iri, marah kepada Yusuf. Sudah dia tidak disenangi sejak kecil, tapi masih dalam pelindungan ayahnya Yakub. Sekarang sudah papanya jauh, Yusuf ada di tengah-tengah mereka. Bajunya dikoyak, mereka menganiaya Yusuf. Bukannya berterima kasih dia sudah membawa makanan, tetapi malah mereka menganiaya dia. Bahkan mereka rencana untuk membunuh dia. Ada seorang berkata, jangan, dia adalah darah daging kita, masukkan saja dia ke sumur. Dimasukkan ke sumur. Di tengah padang gurun. Tidak tahu ada binatang buas, ular, kalajengking di situ, mereka tidak peduli. Masukkan sebab mereka ingin dia dibunuh. Itulah perbuatan. Ya, bagaimana kakak-kakaknya menindas dia dengan begitu rupa. Setelah dimasukkan di sumur, lalu mereka mulai menikmati makanan yang dibawa oleh Yusuf. Apakah ini tidak sinting ini kakak-kakaknya ini? Mereka santai minum kopi, mungkin minum teh, makan roti. Adik mereka itu di dalam sumur. Betapa pedihnya Yusuf mengalami hal ini. Lalu tiba-tiba lewatlah pedagang Mesir. Tidak jauh dari tempat mereka duduk itu. Timbul niat. Wah, kita jual saja dia. Kita jual. Kalau mati percuma. Kita jual saja dia. Dan begitulah mereka mendapatkan pedagang dari Mesir. Mereka adakan transaksi. Lalu sadisnya, saudara. Bagaimana mereka itu menjual Yusuf dengan 20 keping perak. Saya mencari referensi daripada 20 keping perak yang dijual, dibeli oleh kafilah Mesir. 20 keping perak, bab zaman dulu perak memang selalu di bawah harganya dari emas. Saya cari, kalau dirupiahkan itu kira-kira berapa dari 20 keping perak. Lalu saya temukan, setelah diadakan penelitian, ternyata diperkirakan 20 keping perak kalau dirupiahkan 3.640.000, 3.640.000 rupiah. Sama dengan mungkin 2 ekor kambing Garut bandot. Kambing bandot Garut yang besar bisa 2 jutaan lebih. 1 ekor. Jadi sekitar 2 ekor. 3.640.000. Harga Yusuf hina luar biasa. Yusuf disamakan dengan 2 ekor kambing. Bayangkan sampai seperti itu. Hina sekali. Nah, saudara-saudara, belum juga sampai di situ. Para
pedagang Mesir. Waduh, kita dapat untung luar biasa ini. Membeli dengan harga yang murah, mereka jual sampai di Mesir. Dibawa ke perdagangan budak-budak. Dan seorang Potifar, pegawai utama Firaun, membelinya. Sepintas dia enak. Tapi ada masalah muncul. Karena memang Yusuf seorang pekerja, jujur, rajin, takut akan Allah. Sehingga pekerjaannya itu diberkati. Potifar sampai heran. Wow, luar biasa Yusuf. Dia bertanggung jawab, dia rajin, dia setia. Sehingga harta daripada Potifar makin bertambah banyak. Dan Potifar katakan, aku percayakan semua hartaku kepadamu kecuali istriku. Tapi istrinya sejak kedatangan Yusuf mengerling-ngerling, demen karo Yusuf, sebab Alkitab sebutkan Yusuf memang orangnya cakep, jujur, setia, rajin maning. Berkali-kali digoda oleh istri Potifar. Yusuf ora gelem. Sehingga satu waktu istri Potifar suruh pergi semua pegawainya, pembantu-pembantu, tidak ada yang tinggal di rumah. Dia sudah niat jahat. Bagian sudah beli gelem Yusuf, engkau siraku. Setelah dikeluarin semua, apa yang terjadi? Dia panggil Yusuf. Yusuf, ya nyonya. Sini dulu. Ada kerjaan apa? Oh sini. Ada apa? Manci kamar. Yusuf pembantu yang meluk. Lalu apa yang dilakukan istri Potifar sing genit edan kun? Wis turu karo aku. Yusuf tidak mau. Istri Potifar maksa. Turu karo aku. Tidak mau. Apa sebab? Yusuf takut akan Tuhan. Yusuf katakan semua ini telah dipercayakan Tuan Potifar kepadaku kecuali engkau. Masa aku melakukan kejahatan yang besar? Yusuf takut Tuhan. Rabi Potifar tidak diam. Gagal diraih. Di baju luarnya, mantelnya ditangkap sama istri Potifar. Ayo. Tidak. Yusuf melepaskan diri. Bagian kelambi sobek. Dia lari. Setelah melihat Yusuf lari. Mungkin pegawainya di luar. Kenapa? Lalu dia memfitnah. Bahwa Yusuflah yang memperkosa dia. Tapi dia tidak mau. Itu ceritanya. Potifar datang. Dia katakan kepada suaminya. Potifar tidak selidiki. Dia dibawa masuk ke dalam penjara. Diperkirakan dia bekerja kepada Potifar antara 2 dan 3 tahun. Umur Yusuf waktu dia dimasukkan ke sumur atau dijual sekitar 17 tahun. Jadi diperkirakan dia umur 20 tahun saat itu dia dimasukkan ke penjara. Dan penjara Mesir bukan penjara kayak penjara di Jakarta, di Cipinang, tidak. Penjara yang mengerikan dan menakutkan. Tapi Tuhan menyertai Yusuf. Bayangkan, bukan 2, 3, 4 tahun. Dia kalau umur 19 masuk di penjara, dia 30 tahun, dia diangkat Firaun, berarti berapa? 11 tahun. Kalau 20 tahun dia waktu masuk penjara, 10 tahun dia ada di dalam penjara. Dan penjara itu sebetulnya dia tidak melakukan suatu tindakan kejahatan. Tapi itu seizin dari Tuhan. Yusuf tidak mengeluh. Malah Alkitab berkata meskipun dia di penjara, dia disertai oleh Tuhan. Luar biasa.
Bayangkan 10 tahun hidup di dalam penjara di bawah tanah. Gelap. Makan juga seadanya. Tidur juga seadanya. 10 tahun. Tuhan lihat, cukuplah proses dan pembentukan. Cukuplah engkau telah ditindas sejak kecil sampai engkau berumur 30 tahun. Sekarang Allah berikan mimpi yang dahsyat kepada Firaun dan Firaun tidak tahu apa artinya. Cerita pendek. Yusuf mengerti rahasia yang diberikan Allah kepada Firaun. Semua mimpi dijelaskan dengan begitu jelas oleh si Yusuf. Wow, luar biasa. Intinya 7 tahun ada kelimpahan. Tapi selesai 7 tahun itu ada panas terik dan kelaparan yang besar. Gandum tidak akan tumbuh selama 7 tahun. Dan ceritanya, maka dia diangkat oleh Raja Firaun menjadi Perdana Menteri dan menguasai semua perekonomian Mesir. Dia diangkat tinggi-tinggi. Firaun katakan, hanya takhta ini yang melebihi engkau. Takhta Firaun. Tapi segalanya itu engkau adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Karena disertai oleh Tuhan. Kita lihat bagaimana Allah membentuk Yusuf. Allah memproses Yusuf begitu luar biasa. Tetapi kita lihat bahwa ternyata proses yang diizinkan oleh Allah itu mendatangkan keberkatan, keuntungan bagi Yusuf. Orang berkata proses yang benar tidak akan mengkhianati keberhasilan. Yusuf telah diproses begitu rupa. Dia tidak marah, dia tidak bersungut, dia tidak benci siapapun. Dia hanya tunduk kepada pimpinan dari Tuhan. Dia hanya berserah kepada Tuhan. Dan kita lihat dia menjadi orang yang sangat dipakai oleh Tuhan pada waktu. Jadi berkat seluruh keadaan di daerah itu sampai di Israel. Terjadi kelaparan. Dan sehingga anak-anaknya Yakub pergi membeli makanan di Mesir. Orang-orang yang ada di bagian itu kelaparan. Tapi ada makanan di Mesir. Cerita pendeknya. Waktu saudara-saudaranya tahu. Menjadi Perdana Menteri dan penguasa ekonomi di Mesir adalah Yusuf. Mereka datang sujud menyembah dia. Lalu papa mereka Yakub meninggal. Maka ini 10 saudara-saudaranya yang membuli, yang sudah membuat dia menderita luar biasa. Mereka berpikir, Yakub ayah kita sudah meninggal. Dan kini saatnya kita akan dibalas oleh Yusuf. Segala perbuatan-perbuatan kita sejak dia kecil sampai dia dijual di Mesir. Lalu mereka datang kepada Yusuf. Yusuf, ayah sudah meninggal. Tentu engkau akan membalas semua kejahatan-kejahatan yang kami lakukan kepadamu. Mereka katakan semua apa yang mereka telah lakukan. Sakiti dia, tekan dia, bikin dia susah, bikin dia menderita. Biarlah kami akan menjadi budakmu. Atau andai kata mau dibunuh, pantaslah mereka akan menerima. Apa kata Yusuf? Yusuf orang yang luar biasa. Yusuf menjawab mereka dengan apa? Memang sejak dulu kamu merekah-rekahkan kejahatan untuk aku. Tetapi Tuhan merekah-rekahkan kebaikan untuk aku. Untuk apa? Untuk memelihara kamu. Karena masih panjang ini tahun yang kelaparan ini dan memelihara satu bangsa Israel. Yusuf tidak balas kejahatan dengan kejahatan.
Meskipun dia sudah alami penderitaan yang begitu rupa. Karena dia tahu ini adalah proses dari Tuhan. Allah izinkan dia mengalami penderitaan-penderitaan seperti itu. Tetapi kita lihat ujungnya. Dia melihat pembelaan dan pertolongan Tuhan. Menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan bangsa Israel yang sudah banyak pada waktu itu terpelihara oleh makanan yang disediakan Yusuf bagi bangsa Israel, anak-anak keturunan Yakub ini. Itu kita lihat bagaimana proses dari Tuhan. Kedua, kita melihat juga di dalam Alkitab, bagaimanakah seorang yang sangat baik, seorang yang dekat dengan Tuhan, tetapi Allah memproses dia. Siapakah dia? Ayub. Ayub pasal 1 ayat 1 berkata begini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub memiliki kekayaan rohani yang luar biasa. Alkitab mencatat. Dia disebutkan orang yang saleh. Orang yang benar. Bayangkan. Menjadi orang saleh itu tidak mudah. Menjadi orang benar di hadapan Allah tidak gampang. Menjadi orang jujur juga itu tidak mudah. Perlu perjuangan. Dia jujur. Hidup saleh. Ketiga, dia takut akan Allah. Dia betul-betul menghormati Allah. Dia takut sekali akan Allah. Apalagi melakukan hal yang tidak berkenan. Keempat, dia selalu menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Logika orang berkata begini. Wow, betul-betul Yusuf orang yang super rohani. Rohaninya mantap. Dia saleh, jujur. Dia itu menjauhkan dari yang kejahatan. Maka dia juga disebut sebagai orang yang takut akan Tuhan. Apalagi sih yang dibutuhkan oleh si Ayub ini? Oh, Tuhan tentu bangga memiliki yang namanya Ayub. Lalu dalam ayat ini kita baca seterusnya. Allah izinkan dia diuji. Ujiannya juga bukan ujian kecil. Bukan sepele, bukan enteng-enteng. Pertama kita lihat di sini. Kalau kita sudah menjadi orang benar sekalipun. Rajin ke gereja. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita menjadi orang yang jujur sama Tuhan. Kita menjadi orang yang takut dan hormat akan Allah. Kita selalu menjauhi kejahatan. Bukan berarti Tuhan berhenti untuk kita. Untuk hal itu. Bukan berarti sudah cukup. Aku tidak akan lagi menguji. Aku tidak akan lagi datang memberikan dia ini kesukaran. Tidak. Oh, dia super rohani. Ternyata tidak. Allah justru datangkan ujian yang begitu berat di dalam dirinya. Jadi kita lihat di sini. Kalau kita sebagai anak Tuhan sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita hidup benar, hidup saleh, takut Tuhan, jujur. Menjauhkan diri dari kejahatan. Bukan Allah lepaskan tangan. Cukup dia sudah tidak boleh dibentuk. Dia sudah tidak diproses lagi. Wis hebat, wis mantap rohaninya. Tidak. Saya dan saudara juga. Jangan kita bangga. Oh, saya setia. Saya hidup benar. Saya takut Tuhan. Oh, saya hidup jujur. Saya menjauhkan kejahatan. Kalau Allah tahu itu sudah cukup, ya Ayub tidak perlu diuji begitu hebat. Begitu juga saya dan saudara.
Kita bersyukur bila mana Allah memproses kita, terus memproses kita. Kita malah berterima kasih. Ini adalah bentuk kasih daripada Tuhan. Sebab dengan proses demi proses, pembentukan demi pembentukan itu akan membawa kita kepada kedewasaan penuh, kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Jangan kita bangga, oh aku sudah begini hebat rohaniku, puji Tuhan. Tidak. Malah Ayub diuji, 10 anaknya mati dalam seketika. Saya merenungkan, saya mati anak 1 saja sampai sekarang saya masih sakit. Apalagi 10, 7 laki-laki, 3 anak perempuan. Betapa sakitnya sebetulnya Ayub diperlakukan seperti itu. Ada orang yang saya kenal, pejabat di Sulawesi Utara, punya anak cuma 1, laki-laki, remaja. Orang yang berada. Dari remaja anaknya merengek-rengek, minta dibelikan motor. Orang tuanya tidak kasih. Tidak kasih, minta. Tapi anak ini minta. Akhirnya diberikan motor. Dan apa yang ditakuti orang tuanya, itu terjadi. Anak satu-satunya cakep dalam mengendarai motor. Jatuh, tabrak, meninggal. Wah, stres luar biasa. Apalagi ibunya. Lalu apa? Ibunya sakit luar biasa. Perlahan ibunya sakit. 3 bulan kemudian ibunya menyusul mati. Kenapa? Karena sakit. Anaknya yang dia kasihi meninggal. Yusuf 10. Bayangkan. Sepantasnya mungkin Yusuf berkata, wah Tuhan tidak baik sama saya. Dia tinggalin 5 kek. Jangan 5, tinggalin 3 atau 2 kek. Ini habis semua. Lalu bukan cuma itu. Seluruh hartanya yang begitu kaya, begitu banyak, dirampok, dicuri oleh orang dalam tempo mungkin 1, 2, 3 hari. Habis semua kekayaan. Wow, bagaimana ini? Dia cari setengah mati siang malam. Tiba-tiba habis semuanya. Dia bisa stres. Saya ingat dulu seorang konglomerat yang bernama Marimutu Manimaren atau Sanifasan. Seorang pengusaha pemilik Texmaco. Mungkin saudara ingat. Lalu usahanya mengalami goncangan. Bank yang dia dapatkan agak sulit untuk dapat mengembalikan. Padahal dia orang Katolik, orang Kristen. Dia nggak sanggup menghadapi semuanya itu. Dia naik di lantai 56 di Jakarta, Hotel Aston. Dia jatuhkan diri. Dan besok pagi jam 5 hampir setengah 6 orang lihat Marimutu Manimaren Sanifasan tergeletak sudah mati. Konglomerat tidak tahan. Padahal mungkin baru separuh barangkali kekayaan yang hilang atau mungkin lebih. Tidak semua. Dia punya begitu banyak sekali pabrik sampai di Jawa Tengah. Tidak kuat menghadapi bunuh diri. Ayub tidak. Malah dia berkata begini, dengan telanjang aku dilahirkan ibuku,
Dan aku juga akan kembali dengan keadaan yang telanjang. Terpujilah nama dari Tuhan. Sudah kehilangan anak, sudah kehilangan kekayaan. Dia masih berkata, terpujilah nama Tuhan. Aku lahir dengan tidak membawa apa-apa, aku pun mati tidak membawa apa-apa. Puji Tuhan, haleluya. Tidak ada persungutan di dalam dirinya. Meskipun istrinya berkata, Ayub delenge sira us anake kita us mati, harta us antok. Wah, deleng raye kepala ding batok tekang sikil, lukai beli karuan, kata istrinya. Uwis kutuki bae alai sira, lalu mati. Bayangin istri yang harus memberi semangat, memberi dorongan, malah memberikan kata-kata yang membuat Ayub lebih stres lagi. Tapi apa kata Ayub dalam Ayub pasalnya yang ke-23 ayat 10? Dalam ayat 19, Ayub 19. Biar tubuhku hancur, sehancur-hancurnya, tapi aku yakin Dia akan bangkit dari dalam debu. Dia Allah akan bangkit di dalam debu. Dan Dia tahu penebusku itu adalah hidup adanya. Ayub 23 ayat 10. Tuhan tahu jalan hidupku. Bila mana Dia uji aku akan keluar seperti emas. Seringkali kita menghadapi mungkin tantangan ujian. Mungkin orang kita kasih meninggalkan kita. Aduh, kecewa. Kenapa Tuhan lakukan ini? Mungkin kita punya kekayaan. Lalu mungkin kekayaan kita itu mungkin kita mengalami masalah dalam usaha. Sehingga bukan keuntungan yang kita dapati, tapi mungkin kerugian. Tapi seringkali hal itu membuat orang Kristen bisa menjadi alasan untuk lemah mengikut Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan saya alami ini? Kenapa Tuhan izinkan usaha saya goyah? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa saya sakit Tuhan? Seperti Ayub. Ayub katakan, biar tubuhku hancur katanya. Aku tahu penebusku itu hidup. Jadi kalau kita ini mengalami, mungkin Allah izinkan ada 1-2 penyakit dalam diri kita. Kita tidak melihat penyakit itu. Tapi kita melihat Tuhan itu. Tuhan ajaib, dahsyat, luar biasa. Aku tahu penebusku itu akan hidup. Andai kata tubuhku hancur, andai kata aku mati sekalipun, aku tahu penebusku hidup, itulah Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan saya. Tuhan tahu jalan hidupku. Sehebat apapun tekanan, tindasan yang aku alami. Tetapi aku tidak akan muncul dengan pengeluhan. Aku tidak akan muncul lalu bersungut-sungut. Lalu aku tidak muncul lalu menjadi kecewa sama Tuhan. Tidak, katanya. Aku akan keluar seperti emas. Ini tipe orang yang luar biasa, saudara. Ditindas begitu rupa, tidak membuat dia memisahkan diri dari Tuhan. Mengalami tekanan, cobaan yang begitu hebat sekali. Semua kekayaan hilang, anak-anaknya hilang. Tubuhnya hancur. Tidak membuat dia kecewa. Kenapa Tuhan aku alami ini? Saya selalu bercermin kepada Ayub. Kalau ada kesukaran, ada penderitaan, saya lihat Ayub. Luar biasa. Ayub. Siapakah aku dibandingkan dengan Ayub? Nah, saudara-saudara, tapi kita lihat dalam Alkitab bagaimana perjalanan hidup daripada Ayub. Dia sukses
secara jasmani, lahiriah. Akhirnya dia juga sukses secara rohani. Pasal 1 Ayub sampai pasal 42 itu menggema di seluruh dunia. Begitu banyak memberikan motivasi, kekuatan bagi orang-orang Kristen yang hidup di dalam tekanan, hidup dalam penindasan. Lihatlah Ayub. Alkitab memberitahu, setelah lalu semua tindasan yang dia alami, lalu Allah memberkati Ayub. 10 anaknya yang hilang Tuhan kembalikan lagi. Dengan umur panjang dia berikan kepada Ayub. Malah anak-anaknya 3 sangat-sangat cantik. Lalu bukan cuma itu, kekayaannya dikasih 2 kali lipat dari yang sudah hilang. Allah lihat, wah ini orang dikasih miskin, tetap cinta Tuhan. Dikasih miskin, tidak mengeluh, tidak kecewa, tidak bersungut, malah makin dekat dengan Tuhan. Ada orang Kristen dikasih susah, dikasih miskin, dikasih menjauh dari Tuhan, bersungut. Wah, Tuhan itu tidak baik. Seringkali hal ini terjadi sebagai ujian untuk kita. Ayub dikasih miskin, dikasih sakit yang parah. Dia tidak menjauh dari Tuhan, tidak. Jadi Tuhan berkata, oleh sebab engkau seperti itu, dia berkati Ayub 2 kali ganda. Dan lebih daripada itu, Ayub mendapatkan kekayaan rohani. Alkitab katakan Ayub meninggal dengan umur yang sangat tua. Dia masih melihat cucu-cucu dari anak-anaknya. Wow, dia diberkati oleh Tuhan. Kita lihat saudara, apa yang dialami oleh Ayub. Kita bisa berkaca kepada dia. Penindasan sehebat apapun tidak akan membuat dia berpisah atau meninggalkan Tuhan. Begitu juga. Apa sebab? Karena tujuan kita bukan di dunia ini. Tujuan kita jauh ke depan. Dunia ini cuma sementara kita tinggal. Tapi yang kita kejar apa? Itu satu kehidupan yang abadi. Itulah surga yang kekal yang Allah sudah janjikan dari begitu banyak janji-janjinya. Nah, untuk pergi ke surga itu Allah izinkan kita akan mengalami tindasan demi tindasan. Masalah demi masalah. Cobaan ujian demi ujian. Saya ingin sampaikan ini supaya kita itu mengerti. Kita tidak putus asa, kita tidak kecewa. Waktu Tuhan izinkan sesuatu tindasan yang terjadi dalam diri kita. Karena ada maksud Tuhan untuk melakukan itu untuk kita. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28, di situ firman Allah berkata apa? Allah turut bekerja bersama-sama untuk kita di dalam segala hal. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dikasihi oleh Allah atau mengasihi akan Tuhan. Allah bekerja bersama-sama. Melalui apa? Allah bisa memberkati kita. Allah bisa menolong kita. Allah bisa mengadakan mujizat bagi kita. Allah bisa memberkati kita. Rohani dan jasmani. Tetapi Allah juga ikut bekerja. Melalui apa? Kita ditindas, diizinkan Tuhan. Kita mengalami ujian. Kita mengalami tekanan demi tekanan. Tapi dalam kontrol daripada Tuhan. Itu semua akan bekerja di dalam segala hal, dalam seluruh aspek hidup saya dan saudara. Tuhanlah yang mengontrol itu. Tuhan lihat itu. Dia tidak akan memberikan kepada kita cobaan yang melampaui kekuatan kita
dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 13. Kita ada di dalam kontrol dari Tuhan. Jadi apa yang kita lihat di sini, jangan kita menyerah. Kalau Allah izinkan kita mengalami tindasan, mengalami tekanan, mengalami cobaan, apapun yang kita tidak inginkan terjadi, kalau itu Allah izinkan, kita hanya berkata, puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan, ada maksud Tuhan yang baik untuk saya. Nah, itu yang kita lihat, saudara. Masih ada yang kita lihat dalam Alkitab. Contoh mengenai Daud. Daud itu spesial sekali bagi Tuhan. Yesus pun disebut sebagai anak Daud. Bangsa Israel, raja yang sangat dia hormati adalah Raja Daud. Tapi hidup daripada Daud penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan. Kalau saudara baca di dalam 1 Samuel, 2 Samuel, baca kitab Mazmur, ungkapan-ungkapan isi hati dari Daud dalam perjalanan hidupnya. Enak sedikit, ada masalah. Merasa senang sedikit, ada persoalan baru. Begitu terus menerus silih berganti dalam kehidupan daripada Daud. Ini kita belajar dalam firman Tuhan. Kita tidak belajar, oh apa kata orang. Tidak, belajar di dalam firman. Daud juga mirip dengan Yusuf. Dia juga suka dibully oleh kakak-kakaknya. Dalam 1 Samuel 17. Dia ada anak bungsu dari 8 laki-laki. Anak daripada Isai. Karena bungsu, jadi tidak dianggap, disepelekan. Waktu Samuel datang untuk melantik salah satu anak Isai yang 8, yang maju Eliab, gagah tinggi besar. Tuhan katakan kepada Samuel, ora. Datang lagi Aminadab, wah gagah perkasa. Tuhan katakan tidak. Datang lagi yang ketiga, wah perkasa banget ini. Pikir Samuel, wah ini orangnya. Tuhan katakan tidak. Lalu Samuel berkata, Isai, emang cuman semene anak Isira? Oh, anak maning. Ada satu, si bontot. Loh kemana? Tidak ada. Nunggu menjaga kawanan kambing. Tidak dianggap. Sira bocah cilik aja melu-melu. Nabi Samuel Arab teka. Sira bocah cilik. Dia apa-apa. Sira mana? Jaga kawanan ternak. Samuel berkata, wow, siapa dia? Oh ada anak yang bontot. Panggil. Sebelum kita makan bersama, suruh dia datang dulu. Dipanggil Daud. Lagi ngangon kambing, domba, binatang-binatang. Ya melasakan. Umurnya juga masih remaja. Ya. Diperkirakan umurnya antara 13, 14, 15 tahun. Saya baca. Datang. Beli adus. Kakak-kakaknya mungkin pakai parfum. Udah mandi, udah pakai baju yang cakep. Daud pakai baju gembala. Teka-teka pipi abang karena kepanasan. Datang. Lalu Allah berbicara kepada Nabi Samuel. Ini orang yang tidak dianggap sepele oleh orang-orang. Dialah orang. Sebab aku bukan melihat tampang, aku melihat hati. Lalu dia dilantik. Waktu itu umur mungkin sekitar 13, 14, 15. Sudah dilantik raja. Tapi belum jadi raja. Kalau dia dilantik katakanlah 15 umurnya. Nanti 15 tahun kemudian baru betul-betul dia jadi raja.
Kenapa dilantik duluan? Tuhan mau proses dia. Tuhan mau bentuk dia. Sebab Saul tidak diproses. Raja Saul. Pertama raja Israel Saul. Asal dicomot baik karena tuntutan bangsa Israel. Tidak diproses. Akhirnya dia memberontak sama Tuhan. Dan keluarganya hancur lebur. Dan dia juga mati bunuh diri. Karena gampangan. Tidak melalui pembentukan. Tidak melalui diproses. Tuhan tahu. Daud makin sudah masih remaja. Tapi Tuhan proses. Medan pertempuran. Dia maju lawan Goliat. Kakak-kakaknya lari terbirit-birit. Raja Saul lari bersembunyi. Daud tampil. Sebab roh Allah ada pada dia. Dan dia menang. Tapi paradoks. Karena di satu sisi Raja Saul bangga dengan Daud. Karena dia pemberani mengalahkan Goliat. Tapi di sisi satu. Dia merasa sedih. Sebab rakyat Israel memuji-muji Daud. Bahkan gadis-gadis Yerusalem menyanyikan lagu. Saul cuma membunuh 1000. Tapi Daud berlaksa-laksa. Artinya berpuluh-puluh ribu. Mereka menyanyikan pujian. Gadis-gadis ayu maning sing nyanyi. Waktu ini Saul dengar itu. Dia sedih. Mulai saat itu dia benci kepada Daud. Dia iri kepada Daud. Dan lihat muka Daud, dia ingin membunuh. Bahkan 2 kali dia mau tombak dengan lembing, meleset. Daud lari, hidup belasan tahun di padang gurun. Suka ada makan ataupun tidak, menderita hidupnya. Masuk keluar hutan, masuk keluar goa-goa. Karena terus dikejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Sampai begitu menderita hidup daripada Daud. Sampai satu waktu dia katakan di dalam kitab Mazmur 31. Aku menyangka dalam kebingungan Tuhan sudah membuang aku. Tetapi sesungguhnya ternyata dia mendengar semua seruan doaku. Dia bingung. Kenapa Tuhan? Sudah bertahun-tahun aku menderita. Aku tertindas. Di mana aku pergi? Dikejar untuk dibunuh. Di mana pertolongan Tuhan? Dia berdoa minta tolong, Tuhan tidak dengar. Coba kalau sampai kita alami seperti itu. Tuhan, saya sudah rajin ke gereja. Saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Kenapa Tuhan tidak jawab? Itu sudah dialami oleh si Daud ini. Apa dia kecewa? Tidak. Dia tunduk kepada proses daripada Tuhan. Meskipun sepanjang itu belasan tahun, Allah izinkan dia diproses, Allah izinkan dia dibentuk. Sehingga pada waktu dia berumur 30 tahun, udah cukup proses. Lalu dia menjadi raja. Tapi setelah dia menjadi raja, saudara baca di dalam 1 Samuel, 2 Samuel dan seterusnya, bukan berarti Daud udah enak. Tidak. Oh, ternyata banyak musuh-musuh yang ada di Israel tidak suka dengan dia. Ya, iri dengan dia. Bahkan mereka selalu berikhtiar mencelakakan Daud. Saudara baca di dalam Alkitab. Bukan cuma itu. Oh, musuh dari luar ya banyak. Musuh dari dalam banyak. Lalu apa? Yang lebih parah lagi saudara baca. Dia itu dalam rumah tangganya. Itu juga kacau. Daud seorang raja. Dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Setelah dia menjadi raja. Bukan habis masalahnya. Muncul masalah baru. Banyak yang tidak suka dengan dia.
Dan yang lebih menakutkan lagi, di dalam lingkaran keluarganya. Kalau saudara baca, anak-anaknya bermasalah. Adonia memperkosa adiknya sendiri. Absalom membunuh Adonia. Absalom merajalela, bahkan mau membunuh Daud. Begitu hebat ternyata persoalan yang dialami. Daud itu seorang raja, seorang hamba Allah, diurapi. Tapi terus menerus dia alami apa yang dinamakan tindasan demi tindasan. Bahkan pun sudah dia tua. Bukan berhenti masalahnya. Wah, sudah tinggal menunggu kematian. Dia sudah tentukan yang akan menggantinya adalah Salomo, anaknya. Yang lain tidak setuju. Terjadi masalah lagi dalam keluarga. Daud sudah mau tunggu mati, ternyata masalahnya juga tidak habis. Tapi apa kata Alkitab? Alkitab mengatakan, maka matilah Daud dengan umur yang lanjut, rambut sudah memutih, penuh kekayaan dan penuh kemuliaan. Fisiknya ternyata hidup sampai tua, padahal banyak sekali cobaan dia alami. Oh, dia banyak sekali kekayaan. Dan dia mati dalam kemuliaan dari Tuhan. Maka itu sebabnya di dalam Kisah Rasul 13 disebutkan, Tuhan berkata, aku dapati Daud anak daripada Isai, seorang yang berkenan kepadaku dan yang melakukan segala kehendakku. Itu kesimpulan Tuhan kepada Daud. Ternyata dia orang yang berkenan sama Tuhan. Ternyata dia orang yang melakukan seluruh kehendak daripada Allah. Padahal hidupnya pontang-panting, suka duka silih berganti, masalah demi masalah, ancaman demi ancaman terjadi dalam dirinya. Tapi ujungnya dia mati dengan umur tua. Dia mati dengan penuh kekayaan. Dia mati di dalam kemuliaan daripada Tuhan. Dan dia melakukan kehendak Allah. Dan hidup menyenangkan hati dari Tuhan. Makanya tidak heran dia disebut, tertindas bagiku baik adanya. Jangan kita menolak. Kalau Allah izinkan kita sesuatu yang kita tidak sukai terjadi dalam diri kita. Jangan kita bersungut dan menyerah putus asa. Apa yang kita inginkan tidak terjadi. Malah mungkin sebaliknya ada kesukaran, ada penderitaan, ada masalah yang terjadi dalam diri kita. Jangan kita buru-buru langsung berkata, wah Tuhan sorry, saya tidak mau setia. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak menolong, tidak menjawab dan macam-macam segala macam. Keliru. Tertindas itu baik bagiku, supaya aku berpegang kepada perintah-perintah dari Tuhan. Sebab Daud berkata, sebelum aku ditindas, aku menyimpang. Jadi tertindas bagiku, baik bagiku. Kita pilih mana? Kita tidak mau ditindas, tapi kita terus menerus menyimpang dari Tuhan. Kita terus menerus menyakiti hati Tuhan. Kita terus menerus hidup di dalam dosa dan kejahatan. Atau kita mau ditindas supaya kita dibawa oleh Allah untuk tetap memegang akan perintah-perintah Tuhan. Kita pilih mana? Di dalam Ulangan firman Allah katakan, pilihlah hidup, jangan memilih kematian. Kalau kita memiliki kehidupan, itulah yang jadi tujuan utama kita. Kita cuma sementara di dunia ini.
Dan kalau kita itu mau diuji, dibentuk oleh Tuhan, itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan bagi kita, supaya kita tidak menyimpang. Kalau kita alami kesulitan dalam hidup, kita alami sakit atau apapun itu, kita hanya berkata terima kasih Tuhan. Kalau Engkau izinkan hal ini, maka saya akan lebih dekat. Waktu anak saya mati, saya katakan dalam kesaksian, saya betul-betul sakit. Tapi malam itu saya berdoa. Saya berdoa, Tuhan, jangan sampai saya menjadi tawar. Jangan sampai saya kurang mengasihi-Mu. Saya minta malam itu, Tuhan, penuhi saya dengan kasih-Mu. Wow, luar biasa. Saya merasakan kasih Allah yang begitu luar biasa dalam hidup saya. Cobaan apapun, Ayub tidak menggoyahkan dia. Kematian dan hartanya habis. Daud, Yusuf, tokoh-tokoh dalam Alkitab alami semua itu. Saya dan saudara juga. Kalau Tuhan mengasihi kita, Dia izinkan. Jangan tolak. Jangan kita marah, jangan kita bersungut, jangan kita salahkan A, B, C dan seterusnya. Kita koreksi diri kita. Datang sama Tuhan. Tuhan, ini aku. Aku mau setia. Aku mau sungguh-sungguh. Aku tidak marah sama Tuhan. Aku tidak kecewa Tuhan. Aku tidak akan bersungguh Tuhan. Tapi aku akan lebih mengasihi Tuhan. Tuhan katakan luar biasa engkau. Kita seperti Yusuf, seperti Ayub, seperti Daud. Kita berdoa. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya hatiku percaya, hatiku percaya. Oh, haleluya. Hatiku percaya. Oh, hatiku percaya. Hatiku percaya. Oh, selalu ku percaya. Saudara-saudara, mungkin selama ini bapak-bapak, ibu, pemuda, remaja mengalami banyak tekanan. Kita ditindas dari berbagai sudut dalam hidup ini. Seolah-olah kita dibuat tidak berdaya. Allah izinkan itu terjadi dalam diri kita. Haleluya. Untuk apa? Supaya kita akan makin dekat dengan Tuhan. Kita makin mengasihi akan Tuhan. Haleluya. Kita makin bersungguh-sungguh. Dunia ini sementara saja, tetapi kalau kita lebih mengasihi, lebih bersungguh-sungguh, kita akan menerima harta yang kekal, sorga yang Allah sediakan bagi saya dan saudara. Kita nyanyikan lagi. Nanti Bapak Yohanes pimpin dalam dosa, saat ku tak melihat jalan-Mu, oh saat ku tak mengerti rencana-Mu. Seringkali kita tidak mengerti jalan dan rencana Tuhan, namun kita tetap pegang janji Tuhan. Haleluya. Oh amin. Oh hanya padamu, oh hatiku biar kita tetap percaya apapun terjadi. Hatiku
Hatiku percaya, hatiku percaya, oh, selalu ku sekali lagi, hatiku percaya, amin. Hatiku oh Tuhan, inilah kami. Apapun masalah, apapun ujian, apapun tantangan yang kami hadapi, oh tindasan yang kami alami, kami tetap percaya, kami tetap percaya, kami tetap percaya. Firman-Mu luar biasa ajaib. Lalu ku percaya, selalu ku percaya, oh selalu ku percaya, oh selalu ku percaya, ku percaya, oh ya masakala, ya masakala, ya masakala, ya masakala, oh ya ya masakala, ya masakala. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh dia lama segala, haleluya, haleluya. Oh amin, amin, haleluya. Oh puji nama-Mu, haleluya. Oh haleluya, puji nama-Mu. Bagaimanapun juga Tuhan, tapi tetap aku akan percaya. Amin. Haleluya. Kekurangan kami, keterbatasan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, tetapi iman percaya kami, walaupun kami tertindas Tuhan, tetapi kami semangat. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkaulah kehidupan kami. Oh puji nama-Mu. Oh haleluya. Amin. Menegur kepada kami, kuatkan firman-Mu ini Tuhan, meteraikan di dalam hati kami. Amin, haleluya. Agar firman-Mu yang sudah kami dengar ini Tuhan, itu menjadi bukti dan kenyataan, agar dan supaya kami boleh kuat kepada-Mu. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu sudah menegur kepada kami, agar kami tetap kuat kepada-Mu ya Bapa. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati juga Bapa Gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Amin, haleluya. Karena firman-Mu ini yang sudah kami dengar, inilah pelita buat kehidupan. Amin, kami, haleluya. Karena firman-Mu itu Tuhan, kita harus menyala terus di dalam hati kami ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuntunlah kami terus Tuhan, selama kami masih bisa, selama kami masih bernapas Tuhan. Amin, kami haleluya. mau tetap setia kepada-Mu ya Bapa. Walaupun goncangan apapun, tetap kami mau setia dan kami mau taat kepada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya sebentar Tuhan kami mau memberikan korban persembahan. Bapa, irik tangan-tangan kami yang memberi ya Bapa, dan yang mengembalikan milik-Mu dengan jujur Tuhan. Itulah Tuhan berkat yang akan turun kepada kami semua. Amin, Di haleluya. dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami mau memberi yang terbaik. Haleluya. Haleluya.